Terciptanya layanan darurat 911 di Amerika Serikat menyimpan kisah tragis dari seorang perempuan berusia 28 tahun bernama Catherine Susan Genovese atau yang akrab disapa Kitty yang kehilangan nyawanya pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 1964 di luar gedung apartemennya sendiri. Yang membuat dunia tercengang bukan hanya kejadian yang menimpanya malam itu, tapi reaksi orang-orang di sekitarnya. Konon, 38 orang menyaksikan dan tak satu pun yang menolong. Apakah mereka semua benar-benar diam, atau ada yang sebenarnya tak pernah diberitakan? Selamat datang di CSI, Crime Story Investigation, mengungkap kebenaran di balik misteri kriminal. Ikuti jejak penyelidikan bersama kami. Lahir di wilayah Brooklyn, New York pada tanggal 7 Juli 1935 dan dibesarkan sebagai seorang Katolik, Catherine Susan Genovese adalah anak tertua dari 5 bersaudara dari pasangan Italia-Amerika, Rachel dan Vincent Andronel Genovese. Mereka tinggal di sebuah rumah batu coklat di 29 St. John's Place di Park Slope, sebuah lingkungan di Brooklyn Barat yang sebagian besar dihuni oleh keluarga keturunan Italia dan Irlandia. Di masa remajanya, Kitty bersekolah di Prospect Heights High School, sebuah sekolah khusus perempuan, di mana ia dikenang sebagai sosok yang percaya diri melebihi usianya dan memiliki watak yang ceria. Meskipun Kitty tidak terlalu tekun belajar, bahkan terkadang membolos, tapi ia cerdas. Pada tahun 1954, Ibu Kitty menyaksikan sebuah pembunuhan yang terjadi di jalan dekat rumah mereka di Brooklyn. Akibat kejadian itu, keluarga Genovese memutuskan untuk pindah ke kota New Canaan, negara bagian Connecticut. Sementara Kitty, yang baru lulus SMA pada waktu itu, memilih tidak ikut pindah. Ia tinggal bersama kakek neneknya di Brooklyn untuk mempersiapkan pernikahannya dengan seorang pria bernama Rocco Anthony Fazzolari, seorang insinyur dan perwira US Army. Namun, pernikahan yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1954 itu akhirnya dibatalkan sebelum akhir tahun 1954. Alasan pembatalan sebagian besar terkait dengan orientasi seksual Kitty sebagai seorang penyuka sesama jenis. Setelah pindah ke apartemen di Brooklyn, Kitty sempat bekerja di bidang administrasi, tapi akhirnya berhenti karena menurutnya itu adalah pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik sama sekali. Hingga pada akhir tahun 1950-an, ia menerima tawaran pekerjaan sebagai seorang bartender. Pada bulan Agustus 1961, ia sempat ditangkap karena terlibat dalam perjudian, dituduh menerima taruhan pacuan kuda dari pengunjung bar. Ia dan seorang temannya yang bernama Di Guarnieri didenda masing-masing $50 atau sekitar Rp815.000 dan dipecat dari tempat kerjanya. Kitty memperoleh posisi bartending lain di F's 11th Hour Bar di Jamaica Avenue dan 193rd Street di Hollis, sebuah kawasan perumahan kelas menengah di Queens, dan kemudian dipercaya untuk mengelola bar tersebut atas nama pemiliknya yang jarang hadir di sana. Dengan bekerja 2 shift setiap hari, Kitty akhirnya memiliki sedikit tabungan yang akan digunakannya kelak untuk membuka restoran Italia. Pada tahun 1963, Kitty dan pacarnya Mary Ann Zilonko menyewa apartemen Kew Garden, sebuah pemukiman yang terletak di 8270 Austin Street di pusat kota Queens. Sekitar pukul 2:30 pagi pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 1964, Kitty meninggalkan F's 11th Hour Bar dan mulai berkendara pulang dengan mobil Fiat merahnya. Saat menunggu lampu lalu lintas di Jalan Hoover Avenue, dia terlihat oleh Winston Moseley yang sedang duduk di mobil Chevrolet Corvair miliknya yang sedang terparkir di pinggir jalan.
Kitty tiba di rumah sekitar pukul 3:15 pagi dan memarkir mobilnya di tempat parkir yang berada di stasiun kereta api Kew Gardens Long Island Railroad yang terletak di sebuah gang di belakang gedung apartemen yang berjarak sekitar 30 meter dari pintu apartemen Kitty. Saat dia sedang berjalan menuju gedung, Winston yang telah diam-diam mengikuti Kitty pulang sejak tadi, keluar dari mobilnya yang telah diparkirnya di halte bus di Austin Street dan bergegas mendekati Kitty dengan berbekal sebilah pisau berburu. Kitty yang mengetahui dan mencurigai ada orang asing yang mengikutinya, segera berlari ke arah depan gedung, tapi sayangnya Winston yang mengejarnya berhasil menyusulnya dan mendaratkan pisaunya 2 kali ke punggung Kitty. Beberapa tetangga mendengar teriakan Kitty, tapi hanya sedikit yang mengenali suara itu sebagai teriakan minta tolong. Robert Moser, salah satu tetangga yang mendengar Kitty menangis minta tolong, berteriak dari jendela apartemennya, "Let that girl alone," sehingga membuat Winston ketakutan dan melarikan diri dari sana. Setelah Winston pergi, sambil menahan sakit, Kitty yang terluka parah berjalan perlahan-lahan ke arah belakang gedung dan menghilang dari pandangan para tetangga. Sementara itu, setelah melihat Kitty berbelok di tikungan dan menghilang dari sana, Robert berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dan baik-baik saja, sehingga dia pun kembali melanjutkan tidurnya. Para saksi melihat Winston bergegas memasuki mobilnya dan pergi dari sana. Tapi ternyata 10 menit kemudian, setelah memindahkan mobilnya agar tidak terlihat dari apartemen Robert, sambil mengenakan topi bertepi lebar yang menutupi hampir seluruh wajahnya, ia secara diam-diam kembali ke sana. Setelah menyusuri area parkir, stasiun kereta, dan sekeliling kompleks apartemen, ia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kitty yang saat itu berada dalam kondisi lemah, hampir tak sadarkan diri, sedang terbaring di lorong belakang gedung yang sunyi, terhalang pintu terkunci yang membuatnya tak bisa masuk ke dalam. Dalam kegelapan malam, jauh dari pandangan orang, dia kembali menyerang Kitty sebanyak 12 kali, melakukan tindakan pelecehan terhadapnya, mengambil sejumlah $49 darinya, lalu melarikan diri dari sana. Serangan ini berlangsung sekitar setengah jam dan luka di tangan Kitty menunjukkan bahwa ia sempat mencoba melakukan perlawanan dengan sisa-sisa kesadarannya. Tak lama kemudian, tetangga sekaligus sahabatnya, Sofia Farrar, menemukan Kitty dan memeluknya sambil berbisik, "Bantuan sedang dalam perjalanan," menemaninya hingga ambulans tiba. Kitty dijemput oleh ambulans pada pukul 4:15 pagi, tapi sayangnya, akibat luka parah yang dideritanya, dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Pada pukul 7 pagi setelah kejadian tersebut, Mary Ann Zielonko, pacar Kitty, diinterogasi oleh polisi selama 6 jam terkait hubungannya dengan Kitty dan sempat dijadikan sebagai tersangka oleh polisi, tapi kemudian dilepaskan setelah tidak adanya bukti keterkaitan dirinya dengan kematian Kitty. 3 hari setelah kejadian, pada tanggal 16 Maret 1964, Kitty dimakamkan di pemakaman Lakeview di New Canaan, Connecticut. Tanggal 19 Maret 1964, 6 hari setelah insiden tragis yang merenggut nyawa Kitty, sebuah kejadian sederhana di Ozone Park menjadi awal terungkapnya kebenaran besar. Seorang warga bernama Raul Cleary melihat seorang pria memindahkan televisi dari rumah tetangganya. Gerak-geriknya mencurigakan. Saat ditanya, pria itu mengaku sebagai pekerja pindahan, namun keterangan itu terasa janggal. Cleary kemudian memeriksa ke tetangga lain, Jack Brown, yang memastikan bahwa pemilik rumah sama sekali tidak sedang pindah. Kecurigaan semakin kuat, Cleary segera menghubungi polisi, sementara Brown memastikan pria itu tidak bisa menggunakan mobilnya untuk kabur hingga pihak berwenang tiba. Tak lama kemudian, petugas pun tiba, dan saat memeriksa kendaraan tersebut, salah satu detektif teringat mobil putih ini mirip dengan kendaraan yang dilaporkan saksi pada malam insiden Kitty.
Pria yang diketahui bernama Winston Moseley akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lanjutan. Winston Moseley, seorang pria berusia 29 tahun yang berasal dari Manhattan dan tinggal di South Ozone Park, Queens, memiliki penampilan yang tenang dengan tutur katanya yang lembut. Ia bekerja di Remington Rand sebagai operator tap, pekerjaan yang pada masa itu digunakan untuk mengolah kartu berlubang untuk sistem data komputer digital saat itu. Winston adalah suami, ayah, dan pemilik rumah di lingkungan yang tampak tenang. Bagi tetangga, ia hanyalah sosok biasa, tak ada catatan kriminal, tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, semua itu runtuh saat penyelidikan mengungkap kenyataan mengejutkan. Di ruang interogasi, Winston Moseley akhirnya bicara. Dengan tenang, ia mengaku terlibat dalam kematian Kitty. Setiap detail yang ia sampaikan cocok dengan bukti fisik di lokasi kejadian. Ketika ditanya alasannya, jawabannya dingin dan tanpa penyesalan. Ia mengaku sering berkeliling larut malam untuk mencari korban. Menurutnya, perempuan lebih mudah diserang, sebuah pernyataan yang membuat penyidik terdiam. Dan malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Winston bangun. Ia memang bertekad mencari seorang perempuan untuk dijadikan sasarannya. Saat itu, istrinya sedang bekerja sebagai perawat di rumah sakit, menjalani shift malam. Sendirian, ia keluar rumah, menyalakan mobil, dan mulai menyusuri jalanan sepi di Queens, mencari siapa yang akan menjadi incarannya. Winston melihat Kitty saat ia sedang dalam perjalanan pulang, lalu membuntutinya hingga ke area parkir. Di sanalah ia melakukan serangan yang berujung pada kematian Kitty. Dalam pemeriksaan, ia akhirnya mengaku bukan hanya terkait kematian Kitty, tetapi juga 2 peristiwa mengerikan lainnya yang terjadi sebelumnya di wilayah berbeda. Ia mengaku terlibat dalam kasus kematian Annie Mae Johnson, seorang wanita berusia 24 tahun yang tinggal di apartemennya di South Ozone Park pada bulan Februari, dan juga seorang gadis 15 tahun bernama Barbara Kralik yang sedang berada di rumah orang tuanya di Springfield Gardens pada bulan Juli tahun sebelumnya. Dalam pengakuannya, ia juga menyatakan pernah terlibat dalam 8 kasus pelecehan dan puluhan aksi perampokan di sejumlah tempat. Pemeriksaan psikiatris yang dilakukan kemudian mengungkap bahwa Winston memiliki perilaku menyimpang yang melibatkan korban yang sudah tak bernyawa. Winston didakwa atas kematian Kitty, namun tidak dikenakan dakwaan untuk kasus kematian Annie Mae Johnson dan Barbara Kralik, meskipun dalam pengakuannya ia mengungkapkan rincian kematian keduanya yang hanya diketahui oleh pelakunya. Bagi penyidik, salah satu hambatan dalam proses hukum ini adalah munculnya pengakuan dari pria lain, Alvin Mitchell, yang juga mengklaim bertanggung jawab atas kematian Barbara Kralik. Persidangan Winston dimulai pada 8 Juni 1964, dipimpin oleh Hakim J. Arwin Shapiro. Awalnya, Winston mengaku tidak bersalah. Namun, pengacaranya kemudian mengubah pembelaan menjadi tidak bersalah dengan alasan gangguan mental. Setelah 7 jam musyawarah pada tanggal 11 Juni 1964, pukul 10:30 malam, juri memutuskan Winston bersalah dan 4 hari kemudian, pada tanggal 15 Juni, ia dijatuhi hukuman mati. Saat putusan dibacakan, Winston tetap tenang, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, sementara sebagian hadirin bertepuk tangan dan bersorak, menunjukkan reaksi lega. Hakim menutup persidangan dengan menggambarkan betapa seriusnya kasus ini. Saya tidak percaya pada hukuman mati, tetapi ketika saya melihat monster seperti ini, saya tidak akan ragu untuk menarik saklarnya sendiri, begitu katanya. Namun, 3 tahun kemudian, pada tanggal 1 Juni 1967, Pengadilan Banding New York mengurangi hukuman Winston menjadi hukuman penjara seumur hidup. Pada tanggal 18 Maret 1968, saat dirawat di rumah sakit di Buffalo, New York,
karena cedera yang dilakukannya sendiri, ia melarikan diri dari rumah sakit setelah mencuri senjata seorang penjaga keamanan, menyandra 5 orang, dan melecehkan seorang wanita sebelum FBI menangkapnya kembali. Atas perbuatannya, Mosley dijatuhi 2 hukuman tambahan 15 tahun penjara yang harus dijalani bersamaan dengan hukuman seumur hidup yang telah ia terima sebelumnya. Pada November 2015, permohonan pembebasan bersyarat Winston Mosley ditolak untuk ke-18 kalinya. Beberapa bulan kemudian, pada 28 Maret 2016, ia meninggal dunia di dalam penjara Clinton Correctional Facility di Dannemora, New York, di usia 81 tahun. Selama hidupnya, ia telah menjalani hukuman selama 52 tahun, menjadikannya salah satu narapidana dengan masa tahanan terpanjang dalam sejarah sistem penjara negara bagian New York. Sementara itu, kabar terakhir disebutkan bahwa Mary Ann Zielonko, pacar Kitty, dikabarkan meninggal pada tahun 2024 di usia 85 tahun. Di sisi lain, 2 minggu setelah kematian Kitty, pada tanggal 27 Maret 1964, The New York Times menerbitkan artikel berjudul 37 Who Saw Murder Didn't Call the Police yang mengklaim bahwa 38 orang menjadi saksi yang melihat atau mendengar serangan tersebut, namun tidak ada satupun yang menghubungi polisi atau memberikan bantuan. Meski judul artikel yang ditulis oleh Martin Gansberg tersebut mencantumkan angka 37, isi artikel justru menyatakan bahwa ada 38 saksi. Perbedaan ini muncul karena kesalahan penulisan di judul yang mengurangi 1 angka dari laporan sebenarnya. Pemberitaan ini memicu kehebohan besar dan melahirkan istilah bystander effect atau sindrom Genovese yang kemudian menjadi pembahasan penting dalam buku-buku psikologi di Amerika selama beberapa dekade. Efek bystander adalah sebuah teori dan fenomena psikologis yang menyatakan bahwa semakin banyak saksi yang menyaksikan suatu kejadian, semakin kecil kemungkinan seseorang akan bertindak untuk menolong korban. Alasannya, mereka mengira orang lain akan bertindak terlebih dahulu, disebut juga diffusion of responsibility atau penyebaran tanggung jawab. Mereka menunggu isyarat atau tindakan orang lain sebelum mengambil keputusan. Namun, bertahun-tahun kemudian, kebenaran mulai bergeser. Penyelidikan baru mengungkap bahwa gambaran apatis publik malam itu dibesar-besarkan. Banyak saksi tidak memahami bahwa situasinya darurat dan sebagian ternyata memang mencoba menghubungi pihak berwenang. Fakta-fakta ini membuat sejumlah wartawan dari media pesaing menemukan ketidaksesuaian dalam laporan Times pada tahun 1964, meski saat itu mereka enggan menantang redaksi surat kabar tersebut. Penelitian yang dipublikasikan di American Psychologist pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa tidak ada bukti adanya 38 saksi yang menyaksikan kejadian dari awal hingga akhir tanpa bertindak. Hingga akhirnya, pada 2016, The New York Times sendiri mengakui laporannya dulu cacat, jumlah saksi dan apa yang mereka rasakan malam itu ternyata telah dilebih-lebihkan. Kasus Kitty Genovese memicu perbincangan nasional di Amerika Serikat soal lambatnya respons darurat dan sulitnya menghubungi polisi serta meminta bantuan pada masa itu. Pada tahun 1964, tidak ada nomor darurat nasional di Amerika Serikat. Orang harus mencari nomor telepon khusus untuk kantor polisi atau pemadam kebakaran setempat. Dan setiap kota mempunyai nomor yang berbeda-beda. Kejadian terhadap Kitty menjadi salah satu alasan lahirnya gagasan satu nomor sederhana yang bisa dihubungi siapapun dari manapun dalam keadaan darurat. Pada tahun 1968, nomor 911 diperkenalkan untuk pertama kalinya di Haleyville, sebuah kota kecil di Alabama. Dan pada tahun 1999, 911 diresmikan menjadi nomor darurat nasional di seluruh Amerika Serikat.
Dari tragedi yang mengguncang hati bangsa, lahirlah sebuah sistem yang hingga kini menjadi nyawa pertama bagi jutaan orang yang membutuhkan pertolongan cepat. Kisah tragis Kitty Genovese bukan hanya meninggalkan luka di hati banyak orang, tetapi juga mengguncang kesadaran dunia tentang pentingnya saling peduli. Dari peristiwa itu, lahir pelajaran berharga bahwa satu panggilan darurat, satu tindakan kecil bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Hingga hari ini, nama Kitty tetap menjadi simbol peringatan bahwa diamnya kita bisa jadi berarti hilangnya nyawa orang lain. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kita sebagai masyarakat sudah cukup peduli terhadap keadaan sekitar? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman merasa kisah ini penting, jangan lupa untuk membagikannya agar semakin banyak orang yang teringat bahwa bantuan sekecil apapun bisa menyelamatkan nyawa. Terima kasih telah mengikuti cerita kasus hari ini di CSI. Tetap waspada, karena kebenaran selalu meninggalkan jejak. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.